warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello guys. Kembali lagi dengan saya, Dewi Ramadhani Wulandari, dalam video review materi keterampilan membaca yang akan membahas tentang metode pengembangan kecepatan membaca. Dalam video kali ini saya akan membagi 4 bagian. Yang pertama adalah metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Yang ketiga, macam-macam gerak mata yang ada pada membaca cepat. Dan yang terakhir adalah tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Materi kali ini tuh juga berkaitan dengan materi keterampilan membaca sebelumnya yang membahas tentang kecepatan dan keefektifan membaca. Karena saya sudah membagi 4 bagian dalam video kali ini, maka mari kita mulai review materinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Pada metode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode kosakata. Yang kedua, metode motivasi. Yang ketiga, metode bantuan alat. Dan yang terakhir, metode gerak mata. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode kosakata. Metode ini mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata saja. Artinya, metode ini berfokuskan kepada pembendaharaan kata yang dimiliki oleh pembaca. Adapun cara untuk mengajarkan makna kosakata yang efektif antara lain, pertama, penyebutan sinonim. Metode ini memanfaatkan penggunaan kata yang maknanya mirip. Kedua, pendefinisian. Meletakkan kata tertentu dalam satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal yang identik. Yang ketiga, penyodoran gambar. Metode ini hanya digunakan untuk sesuatu yang memiliki wujud saja. Dan yang terakhir, penyebutan individu. Ciri terpenting dalam metode ini adalah membatasi penggunaan kata dalam lingkup yang tepat. Metode berikutnya adalah metode yang kedua, metode motivasi. Cara kerja dari metode ini adalah memotivasi para pemula dengan memberikan berbagai macam bacaan yang dapat meningkatkan minatnya untuk membaca. Yang ketiga, metode bantuan alat. Cara kerja dari metode ini adalah ketika seseorang membaca, ia dibantu dengan alat tunjuk seperti ujung jari, ujung pensil, ataupun alat petunjuk lainnya yang terbuat dari kayu. Jadi pada metode ini, gerak mata itu dibantu oleh alat petunjuk yang dapat digunakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Metode ini tuh sering digunakan bagi pemula yang masih ingin mempelajari tentang kegiatan membaca cepat. Yang terakhir, yang keempat, metode gerak mata. Metode ini sangat banyak digunakan dan dikembangkan oleh orang-orang saat ini, baik dalam pengajaran membaca, permulaan, maupun bagi siapa saja yang sedang belajar dalam meningkatkan kecepatan membacanya. Selanjutnya, bagian yang kedua, membahas tentang mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Sebelum itu, mari kita mengingat kembali pengertian dari membaca. Membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami isi bacaan baik dalam tulisan yang dilakukan secara lisan maupun dalam hati. Selanjutnya adalah penerapan gerak mata, yaitu pengembangan atau mengembangkan kecepatan membaca dengan cara meningkatkan gerak mata. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mengapa sih harus gerak mata. Dalam kegiatan membaca, kita menggunakan fungsi utama dari mata antara lain melihat. Jadi dalam kegiatan membaca itu kita melihat tulisan yang kemudian isi tulisan tersebut kita pahami baik secara lisan ataupun dalam hati. Jadi logikanya, saat kita membaca unit-unit bahasa terkecil, maka semakin besar pula jumlah kata yang harus kita baca dan berakibat kepada penghambatan kecepatan membaca. Kemudian ada pula kebiasaan buruk yang dapat menghambat gerak mata. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam kecepatan dan tempo membaca
Antara lain yang pertama adalah jarak bola mata terhadap barisan bacaan. Yang kedua, penghentian bola mata pada setiap barisan bacaan. Yang ketiga, pengganti baris. Yang keempat, kecepatan gerak bola mata. Yang terakhir adalah peluang-peluang bola mata melihat setiap simbol bacaan. Berikutnya adalah bagian yang ketiga, membahas tentang macam-macam gerak mata dalam membaca cepat. Dalam membaca cepat terdapat 3 macam gerak mata. Yang pertama adalah membaca dengan gerak mata horizontal, yang kedua adalah membaca dengan gerak mata vertikal, dan yang ketiga adalah membaca dengan gerak mata spiral. Dan bagian yang terakhir adalah bagian yang keempat, membahas tentang tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Pembaca yang tidak efisien itu dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe yang memfokalkan apa yang dia baca. Tipe ini adalah memfokalkan bacaannya kata demi kata dengan bantuan alat ucap atau mulut. Yang kedua adalah tipe pembaca bergerak. Tipe ini tidak bisa diam saat membaca. Dia akan menggerakkan sebagian tubuhnya baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga adalah membaca sambil berbaring. Tipe ini sangatlah buruk karena mata dipaksa untuk bekerja lebih keras daripada biasanya. Yang terakhir adalah tipe pembaca yang tidak konsentrasi. Secara fisik tipe ini tuh membaca, tapi halaman bukunya tidak bergerak sama sekali. Kesimpulannya adalah terhambatnya kecepatan membaca itu dikarenakan si pembaca tidak memahami dengan benar apa yang sudah ia baca. Dan karena si pembaca ini tidak paham, maka ia mengulang proses membacanya yang sangat tidak efisien dalam penggunaan waktu di proses membaca. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sebelum itu mari kita mengingat kembali pengertian membaca.